只是属下猜测。要维护秩序，在外面你们怎么闹，别怪我不留情面。多镇守此地半年，记住，古玉界机会难。是第二道空间道子，没想到。 脚下也有雷劫，这不行！雷霆旋，这是什么？雷劫！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-505. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 504. Kemarin tidak ada pembicaraan yang banyak, karena bagaimanapun Qin Chen tengah bertarung sengit dengan gadis dari istana Piao Miao. Dari segi kekuatan, tentu saja Qin Chen jauh lebih unggul dari gadis itu. Bahkan seberapa keras pun dia berusaha untuk mengalahkan Qin Chen, semua itu tidak membuahkan hasil apapun. Qin Chen sempat melancarkan serangan yang berhasil melukai gadis ini. Tapi ia tidaklah tumbang karena memakan semacam pil yang mampu meningkatkan kekuatan tubuh dan juga memulihkan dirinya. Alhasil ia pun kembali lagi bertarung dengan Qin Chen. Gadis ini menggunakan sebuah teknik ruang yang membuat abang Qin Chen terkejut. Pasalnya serangan itu adalah teknik yang dirinya ajarkan kepada sang Guan Xie. Tentu sebagai penciptanya, Qin Chen dan mudah mematahkan teknik tersebut. Akan tetapi Qin Chen sadar jika ia terus bertarung dengan gadis ini yang ada malah memancing orang-orang lain kemari. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi saja. Namun gadis ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen masihlah terus berusaha untuk menjauh dari gadis ini. Sepertinya apa yang dia lakukan berjalan cukup lancar dan membuat gadis itu sempat menghentikan pergerakannya. Ia pun menjadi semakin kesal saja kepada Qin Chen karena terus menjauh dari pengejarannya. Bagi Qin Chen, melewati bebatuan yang ada pada celah ruang bukanlah masalah untuknya. Jadi dia pun tidak begitu mudah melewati berbagai rintangan yang menghadangnya. Sedangkan gadis ini hanya bisa diam saja, karena cukup sulit bagi dia menghindari bebatuan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia pun sangat yakin kalau pria ini pasti memiliki sesuatu yang tidak biasa. Karena bagaimanapun di depan sana adalah turbulensi ruang yang cukup berbahaya. Kembali kepada Qin Chen yang sudah semakin jauh dari wanita tadi. Dia pun melepaskan topengnya dan merasa senang. Hanya saja ia merasakan sesuatu pada tempat itu. Andai saja Qin Chen belum menyempurnakan tubuh ruangnya, maka sudah dipastikan ia tidak akan bisa memasuki tempat tersebut. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen tahu betul kalau tanah suci untuk berkultivasi dengan tenang ada di sekitaran tempat itu. Jadi dia pun mencoba untuk melakukan pencarian. Sampai akhirnya dia pun melihat sesuatu. Tanpa pikir panjang, Qin Chen pun bergegas pergi ke sana. Meskipun perjalanannya ini cukup sulit, namun Qin Chen tetap berhasil sampai dengan selamat. Kini dirinya pun bisa melihat tempat yang sejak tadi dia cari-cari. Namun ada sebuah penghalang yang melindungi tempat tersebut. Qin Chen mencoba untuk mengeceknya dan tempat ini memang berbahaya. Walaupun begitu, Qin Chen tidaklah takut dan akan mencoba melakukan sesuatu. Baru saja berada di dekat tempat tersebut telah membuat Qin Chen menyadari betapa melimpahnya kekuatan ruang yang ada di sana. Bahkan tanpa melakukan penyerapan, kekuatan ini langsung masuk ke dalam diri Qin Chen. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan besar itu, Qin Chen pun mulai melakukan penyerapan pada energi ruang. Terlebih lagi Qin Chen harus mencoba naik ke ranah Martial Emperor. Secara perlahan namun pasti kekuatan ini sepenuhnya mulai masuk ke dalam diri Qin Chen.
dan tubuhnya itu telah berubah menjadi transparan karena hampir menyatu sepenuhnya. Akan tetapi kita dibawa keluar terlebih dahulu, tepatnya kepada para murid. Di saat mereka tengah berlatih, Tetua Situ dan yang lainnya pun telah tiba. Melihat ketua penjaga, Lin pun menjadi begitu senang karena yakin Qin Chen pasti telah meninggoy. Ketua ini merasa kalau Lin Yi mengetahui di mana Lin Jun pergi. Tanpa perasaan bersalah, Lin Yi pun mulai bercerita kalau sebelumnya Qin Chen telah berani menyerang dirinya. Selain itu, ia juga telah pergi ke lembah alam Yukuno. Melihat kesempatan itu, Lin Yi pun meminta Lin Jun untuk membalaskan dendamnya. Padanya, ketua ini pun menjadi tahu alasan Lin Jun masuk ke dalam ngarai adalah permintaan darinya. Lin Yi membenarkan hal itu dan langsung saja diberikan pukulan manja oleh ketua ini. Lin Yi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi karena tiba-tiba saja ketua ini memukulnya. Sampai akhirnya ketua ini pun memberitahu kalau Lin Jun telah meninggoy. Mendapatkan kabar itu tentu saja membuat Lin Yi menjadi begitu terkejut. Sedangkan ketua situ baru tahu kalau Lin Jun dan Lin Yi telah terlibat masalah. Bahkan untuk menghabisi diri Qin Chen, Lin Jun menyusul pergi ke dalam ngarai tanpa sepengetahuan para penjaga. Siapa yang mengira malah Lin Jun yang meninggoy terlebih dahulu. Untuk saat ini semua itu hanyalah asumsi dari para penjaga saja. Namun Situ sangatlah marah karena bagaimanapun para penjaga seharusnya berusaha untuk memberikan penjagaan kepada para murid. Tapi malah membiarkan keluarga Lin menggila. Kedua penjaga ini memohon ampunan kepada tetua Situ. Karena bagaimanapun mereka telah memberikan peringatan kepada Lin Jun. Namun ia tidak pernah mau mendengarkan larangan mereka. Yang seakan-akan Lin Jun ingin menggunakan kekuatan keluarga Linnya. Tetua Situ tidaklah begitu takut kepada keluarga Lin. Karena bagaimanapun mereka berada di bawah perintah Papillon Pill. Dengar apa yang Situ katakan membuat ketua ini kesal. Karena bagaimanapun Lin Jun baru saja meninggoy. Tapi Situ tidaklah peduli. Karena Lin Jun sendiri yang masuk ke dalam ngarai dan mencari mati. Ia pun khawatir hal buruk terjadi kepada Qin Chen. Tapi ketua ini juga tidaklah peduli kepada Qin Chen, sebab ia juga mati akibat kesalahannya sendiri. Tetua Situ yang kesal pun memberikan peringatan kepada para murid untuk tidak membuat masalah lagi di alam Yukuno. Karena jika tidak, maka dialah yang akan menghukum mereka. Selain itu, dia juga meminta kedua penjaga untuk menjalankan tugas dengan baik. Jika sesuatu terjadi, maka mereka akan dihukum dengan sangat berat. Sekali lagi, Tetua Situ meminta para murid untuk memanfaatkan kesempatan langka ini agar bisa meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Karena tidak sembarangan orang yang bisa masuk kemari. Jadi daripada mereka bertarung layaknya anak kecil, lebih baik mereka menyerap energi ruang yang melimpah. Setelah semua itu, Tetua Situ pun pergi. Terlihat kalau Nana begitu mengkhawatirkan kondisi dari Qin Chen. Sedangkan Ling Suo memberikan selamat kepada Lin Yi karena dia yakin Qin Chen pasti telah meninggoy. Sebenarnya Lin Yi itu agak kesal karena pamannya harus meninggoy. Nana pun menyerangnya karena bagaimanapun dia marah dengan tindakan dari Lin Yi. Ia pun pergi dari tempat tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen menjadi begitu panik, pasalnya 36 kesengsaraan surgawi telah muncul dan siap untuk mengujinya. Ia sama sekali tidak menduga ujian ini akan muncul dengan begitu cepat. Jadi Qin Chen harus bergegas menghindari serangan petir tersebut. Karena jika tidak, yang ada malah dirinya yang akan meninggoy. Dengan perjuangan yang begitu keras, Qin Chen pun berusaha untuk menghindari guntur surgawi. Bahkan dia juga menggunakan kedua hartanya untuk bisa mengecoh petir-petir tersebut. Masih di tempat yang sama, di mana tetua ini masihlah kecewa dengan tindakan Lin Yi.
Tidak hanya dia saja, namun para murid juga berpikiran hal yang sama. Sebab demi ambisi egoisnya saja, Lini telah membuat ketua keluarga Lin meninggoy. Semua orang di sana setuju kalau Lini benar-benar sangatlah mengecewakan. Lini kesal kepada Ling Shao karena pembicaraan mereka telah diketahui oleh semua orang. Ling Shao tidaklah mau terlibat dan memilih untuk melakukan latihannya saja daripada berurusan dengan Lin Yi. Sedangkan teman-teman Qin Chen penasaran apakah dia itu baik-baik saja. Daripada terus memikirkan hal yang tidak-tidak, Yan Qingdao pun mengajak Imo untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Karena dan gitulah mereka bisa memberikan bantuan kepada Qin Chen. Imo dan juga Yan Qingdao pun segera melakukan penyerapan pada energi ruang di sana. Sedangkan orang-orang dari keluarga Lin memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. 陈少一定没事。 Sinol kembali lagi kepada Qin Chen yang tengah berada di tanah suci alam Yukono. Terlihat dia itu masihlah melakukan penyerapan kepada energi ruang yang begitu murni. Dengan adanya penghalang pada tempat ini, maka bebatuan yang sedang melayang tidak akan bisa masuk. Jadi bisa dikatakan juga Qin Chen melakukan kultivasi dengan begitu tenang tanpa sedikit pun mengalami gangguan. Secara perlahan-lahan namun pasti, Qin Chen sudah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya dan juga kekuatannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan langka itu, Qin Chen terus saja melakukan penyerapan. Sampai akhirnya waktu 3 bulan sudah berlalu dan Qin Chen masih berada di sana. Ketika dirinya sedang asik melakukan penyerapan, sesuatu mulai muncul di hadapannya, yang mana itu adalah celah ruang angkasa. Qin Chen sama sekali tidak menduga kalau penghalang ruang akan terbentuk sebelum dirinya naik ke level Kaisar Bela Diri atau Martial Emperor. Kini hanya ada jejak ruang dimensi kedua saja yang tersisa, maka Qin Chen tidaklah memiliki waktu yang begitu banyak. Ia pun kembali mempercepat penyerapannya. Sebulan sudah berlalu dan Qin Chen masihlah berada di sini. Namun kali ini ada yang berbeda, sebab Qin Chen terus memfokuskan kekuatan ruang dalam satu titik saja. Tidak hanya itu, rantai-rantai yang Qin Chen miliki juga agak berbeda dengan sebelumnya. Seakan-akan ini lebih panjang. Hingga pada akhirnya ledakan pun tercipta yang menandakan Qin Chen berhasil memadatkan kekuatan ruang di situ. 第2道空间道子，没想到。 Akan tetapi masalah baru kembali muncul karena petaka surgawi sepertinya akan menguji Qin Chen. Tentu ini bukanlah tempat yang aman untuk melakukan ujian. Jika Qin Chen tidak berhasil menyelesaikan ujian itu, maka tubuhnya akan menjadi abu. Sayang sekali Qin Chen mungkin akan kesulitan untuk bisa kabur. Karena bagaimanapun ini adalah petaka surgawi yang lebih kuat, yakni 36 kesengsaraan guntur. Mengetahui hal tersebut, Qin Chen pun memilih untuk melarikan diri secepat yang dirinya bisa. Akan tetapi, petir-petir ini tidak ada niatan untuk membiarkan Qin Chen lari begitu saja. Pengejaran terus dilakukan. Sadar petir ini tidak akan berhenti, jadi Qin Chen pun mengeluarkan salah satu harta yang dia miliki untuk bisa menahan guntur kekacauan. Akan tetapi, semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Lagi dan lagi, guntur kesengsaraan berhasil menahan pergerakannya. Namun Qin Chen tidaklah tinggal diam saja. Bendera formasi pun dia keluarkan untuk bisa menahan beberapa serangan guntur. Hal itu berhasil dan Qin Chen kembali lagi pergi. Akan tetapi guntur kekacauan terus mengejarnya kemanapun Qin Chen pergi, karena dia itu harus melewati ujian dulu. Alih-alih takut, Qin Chen justru menantang guntur kekacauan untuk bisa menangkapnya. Sayang sekali abang Qin Chen telah besar kepala, sampai-sampai dia tidak menyadari kalau di bawah dirinya ada petir juga. Ia pun menjadi panik karena seakan-akan petir kekacauan ingin melenyapkan dirinya. Tungku penekan iblis pun Qin Chen keluarkan agar bisa menahan serangan petir dari bawah. Akan tetapi itu sepertinya telah membuat guntur kekacauan marah besar. Benar saja petir yang begitu kuat pun muncul untuk menghantam Qin Chen. Beruntungnya Qin Chen bisa membentuk penghalang di waktu yang tepat. Namun dan penghalang seperti ini tidaklah mungkin bagi Qin Chen untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Benar saja formasinya pun mulai retak. Qin Chen menyadari sesuatu dan mulai melepaskan formasinya agar guntur itu bisa dia terima secara langsung.
Melihat tindakannya membuat Golodao menjadi begitu panik. Pasalnya dan tubuh seperti ini, Qingchen tidaklah mungkin bisa menahan guntur kesengsaraan. Tindakannya sama saja, tindakan itu sama saja dengan bundir. Namun Qingchen tidaklah takut dan memilih untuk menghadapi langsung petir itu. Karena bagaimanapun ini baru gelombang pertama dari guntur kesengsaraan. Jadi Qingchen akan memanfaatkan guntur tersebut untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Satu-satunya cara bagi Qingchen untuk naik ke ranah Martial Emperor adalah dengan menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur. Karena jika Qingchen melewatkannya, maka yang ada dia malah akan kesulitan untuk naik tingkat. Beberapa pil pun Qingchen keluarkan untuk bisa membantunya. Selain itu dia juga menggunakan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 untuk bisa melawan petir tersebut. Kini Qingchen pun menerima petir itu dengan tubuhnya. Hanya saja kekuatan kesengsaraan petir ini terlalu kuat bagi fisiknya. Terlihat kalau tubuh Qingchen mulai retak. Jika terus seperti ini maka yang ada dia akan meninggoy. Jadi Qingchen akan menggunakan kekuatan garis darahnya. Petir-petir itu pun mulai masuk ke dalam pembuluh darahnya. Seketika saja Qingchen merasakan sesuatu dan menciptakan ledakan yang begitu besar. Diikuti juga dengan terbukanya celah ruang. Apa yang Qingchen lakukan itu bisa dilihat oleh beberapa orang yang ada di sekitaran tempat tersebut. Dengan guntur sebesar ini, maka mereka yakin ini adalah penerobosan dari Martial Emperor. Setelah perjuangan yang begitu menyakitkan, akhirnya Qingchen telah berhasil naik ke ranah Martial Emperor. 这不行，雷霆是，这是什么？雷劫！算卡入。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Gadis dari istana Piao Miao berpapasan dengan 3 orang yang sebelumnya melihat Qingchen melakukan ujian kesengsaraan. Melihat mereka yang pergi terburu-buru membuatnya penasaran apa yang ada di depan sana. Melihat kekuatannya yang mengerikan, ketiga pria ini pun memberitahu kalau di depan sana terdapat orang yang sedang melakukan ujian kesengsaraan. Akhirnya gadis ini sadar kalau awan gelap di sana tercipta oleh seseorang yang sedang melakukan penerobosan. Oh, 究竟为何？什么？那音。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.